Pak Kiai ini dari komunitas OSB. Alhamdulillah ini dapat ilmu dari Pak Kiai, berarti komunitas OSB ini harus usaha ala takwa ya Pak Kiai. Ya, ya. Jadi bagaimana kita membuat komunitas ini usaha ala takwa Pak Kiai? Nah, itu mungkin ada satu pertanyaan dari mitra, membuat komunitas ala takwa, langkahnya seperti apa Pak Kiai? Ya, saya jawab langsung. Silakan Pak Kiai. Baik. Kembali kepada tadi yang nomor 2. Nomor 2. Hati nurani. Manusia mempunyai nurani. Fitrah. Fitrah manusia itu mencari yang benar, mencari yang baik. Itulah. Makanya Islam itu dinul fitrah. Islam itu tidak memilih kecuali sesuatu yang benar dan yang baik. Itu fitrah. Nurani manusia itu adalah fitrah. Makanya al-Islam dinul fitrah. Orang kembali dengan Idul Fitri, Idul Fitrah, kembali kepada fitrah, cinta kebenaran, cinta kebaikan. Untuk mencari takwa, kembalilah nuraninya dibuka dengan baik. Baiklah, tolong antum buka di Google, iya Google lagi, atau mau jawab bahasa Arab, ada kata-kata yang perlu saya ingatkan pada antum yang namanya basirah. Untuk menuju pada basirah adalah mengaktifkan potensi-potensi yang dikasih oleh Allah. Karunia Allah sejak penciptaan manusia yang namanya fitrah diaktifkan, difungsikan, ya, difungsikan. Itu namanya apa tadi? Basirah. Bisarah, basirah itu adalah kata hati. Kata hati atau nurani. Tadi kamu di sana itu kata hati yang ada dalam diri kita. Jadi kalau ditanya bagaimana sih supaya kita bertakwa, pidato dan menyelesaikan masalah, ngajar dan menyelesaikan masalah, mendirikan organisasi dan menyelesaikan masalah, pakai ini tidak menyelesaikan masalah, kembali kepada kita sendiri supaya mengaktifkan nurani kita, basirah kita. Maka dalam mahfudat itu ingatkan ya, faqdul basari ahwanu min faqdil basirah. Ya, kehilangan pandangan mata, penglihatan lebih ringan, lebih simpel daripada kehilangan basirah, kata hati, mata hati. Jadi untuk menuju usaha ala takwa, coba pandanglah. Sekarang saya mau tanya, riba itu menurut hati nurani bisa diterima atau tidak? Tidak bisa diterima. Pemalsuan, palsu-malsuan, dia tidak bisa diterima. Sogok suap, hati nurani tidak bisa diterima. Kedoliman, kepalsuan, monopoli tidak bisa diterima oleh nurani. Makanya meninggalkan itulah dengan nurani. Biasanya, sorry, minta maaf. Orang kalau berbicara masalah uang, biasanya meninggalkan nurani. Yang penting adalah keuntungan. Munafik, tapi berantai. Munafik itu namanya muntaber, munafik tapi beruntung. Ya, ada istilah baru ya, muntaber atau munafik tapi beruntung, munafik tapi berhasil. Tetap munafik meskipun beruntung tetap munafik tapi berhasil tapi tetap munafik. Itulah makanya meninggalkan itu semuanya, kembali dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Larilah cepat-cepat balik kepada Allah. Baliklah cepat-cepat kepada Allah. Itulah supaya yang apa namanya yang kita kembalikan ke sana. Ini saya katakan istidraj itu kapan kita kalau kita tidak kembali kepada Allah, ini istidraj dari Allahnya akan berlangsung panjang. Berlangsung panjang. Tahu istidraj ya? Iya, Bang. Iya. Nah, istidraj itu adalah apabila dalam hadis itu apabila orang bermaksiat diberi nikmat, diberi keenakan, diberi keenakan,
kenyamanan dan keamanan, tapi dia bermaksiat terus, kok nggak habis-habis, itu oleh Allah dinamakan istidraj. Dan nanti, nah ini akhirnya itu, wa umli lahum inna kaidi, mati akan mendapat apa namanya, azab yang lebih besar lagi. Astagfirullahaladzim. Maka usikum wa iyaya, kita jangan menjadi pengikut orang-orang yang mendapat istidraj, dan jangan menjadi korban istidrajnya orang-orang kaum istidraj itu. Usikum wa iyaya. Ini ungkapan kecintaan, bukan ujaran kebencian, supaya direnungkan dengan baik. Saya ini kalau bicara tentang takwa ya sulit sekali. Bicara masalah takwa, takdir, tauhid, tawakal, wah yang paling sulit masalahnya, kata-kata yang dalam sekali. Kembali pada hati kita sendiri, mau atau tidak. Saya ini bisa jadi takwa atau tidak? Jawabannya mau apa tidak. Untuk menjadi UAT itu bukan masalah bisa atau tidak, caranya bagaimana, kemauan ada atau tidak, mau apa tidak, yaitu kembali pada nurani dipakai. Tadi saya contohkan, riba itu tidak cocok dengan nurani. Minjam 10, bayar 15, nurani nggak bisa menerima. Dan sebagainya. Nah, kalau minjam 10 diperdagangkan dengan perjanjian keuntungan nanti dibagi 2, kalau untung syukur, kalau enggak kalau enggak untung ya wes, ya lumayan. Yang memberi pertolongan itu sudah bisa menolong, yang ditolong ya kan, tidak bisa menurutkan ya tidak apa-apa, sudah punya usaha. Paham tuh? Inilah Islam. Perjanjian orang kaya kepada orang miskin. Yang kaya dengan ikhlas memberikan. Kalau untung dibagi 2, kalau untung enggak untung ya sudah. Yang penting orang yang kaya sudah bisa menolong yang miskin. Yang miskin alhamdulillah sudah upaya. Tapi kalau memang nasibnya tidak beruntung, tidak usah lantas yang mau disita segala sesuatunya itu. Itulah namanya Islam. Itulah namanya Islam, sehingga nurani yang dipakai kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya unggah dulu, ini saja dulu, mungkin ada pertanyaan yang lain atau kurang puas ini boleh disambung lagi, silakan. Ya Pak Kiai, ada pertanyaan satu lagi Pak Kiai. Ya. Ketika kami duduk dengan Pak Kiai waktu di mimbar masjid, Pak Kiai bilang tidak ada panggung yang abadi, tidak ada sesuatu yang abadi kecuali lembaga pendidikan atau pesantren. Itu gimana artinya Pak Kiai? Panggung? Ya, tidak ada panggung yang abadi, tidak ada sesuatu yang abadi kecuali pondok pesantren. Nah, mungkin bisa dijabarkan. Nah, panggung pertanian, panggung perdagangan, panggung ini semuanya itu bisa berhenti. Cukup 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi yang hanya pendidikan sampai mati. Profesor masih belajar, dokter masih belajar, dokter jenderal masih belajar. Pendidikan, komando, pendidikan angkatan laut, pendidikan tetap pendidikan tidak akan. Nah, pesantren itu karena menurut saya adalah pendidikan yang multifungsi, integrated. Ya, totalitas pendidikan. Ada guru, ada murid, ada pelajaran, ada kehidupan. Kalau pertanian, training, ya kan, praktek, pulang sendiri-sendiri. Nggak ada jiwanya, nggak ada hubungannya, dan sebagainya. Tetapi yang namanya pesantren, apalagi pendidikan, sampai kapanpun juga pendidikan tidak akan berhenti, justru sampai dunia akhir. Saya kira itu mungkin apa itu yang dia sampaikan kira-kira atau lain. Betul Pak Kiai, betul. Jadi jangan meninggalkan panggung pendidikan. Kalau kamu jadi seniman, mendidik seniman-seniman yang baik. Atau menjadi pedagang, menjadi pendidikan yang tidak habis-habis. Panggung pendidikan tidak akan habis sampai kemana saja. Ini mungkin waktu itu saya ngomong tentang itu kira-kira ya. Betul Pak Kiai. Ya. Dan itu kami dengar 2-3 kali, jadi memang penting sekali pesan itu Pak Kiai. Iya. Perlu saya sampaikan, komunisme untuk orang-orang komunis, tokoh-tokoh komunis juga mendidik komunisme itu sampai mati.
Orang materialis juga demikian, orang kafir, munafik, orang musyrik juga mengadakan pendidikan sampai mati. Orang musyrik sampai mati tetap mengadakan pendidikan kemusyrikan. Kenapa? Tidak bisa untung kalau nggak ngajar kemusyrikan. Nah kita, ya jangan berhenti. Itulah kita. Kalau rugi, ya tetap ke surga, untung juga ke surga. Kenapa? Kalau kita mendapat gangguan, godaan, surga kita tinggi. Kalau lo lempeng saja itu, lurus saja, enteng saja, nggak ada gangguan, nggak ada godaan, itu hotelnya itu kelas Emperco. Tapi kalau kita dimusuhi, digoda, diganggu, surga kita tinggi. Santri gontor, ini rahasia tapi tidak apa-apa. Anak-anak santri saya katakan, kalau kamu mati dalam menuntut ilmu di pondok pesantren, mati syahid. Di pondok pesantren mati karena corona, mati syahid. Iya. Jadi karena nyantri mati syahid, karena corona mati syahid. Nah kalau kamu mati karena corona di pondok pesantren, mati syahid tingkat 2, tinggi sekali itu mati syahidnya. Tapi alhamdulillah hari ini nol yang kena corona hari ini. Detik ini sudah nol, alhamdulillah. Karena apa? Pakai protokol ke surga. Ya itu kira-kira untuk tambahan ilustrasi lagi gitu ya. Daripada kamu kangen ke Gontor, ya kan ini kan hilang kangennya. Iya.